Jumpa lagi dengan kami. Kali ini saya mencoba memberi salah satu contoh tentang kearifan lokal. Secara umum, baik di dunia perguruan tinggi atau masyarakat umum, orang sering membicarakan tentang kearifan lokal atau disebut dengan local wisdom, ya. Jadi video ini mencoba memberikan salah satu contoh kearifan lokal yang ada dalam tradisi Pak-Pak, yaitu namanya adalah pagi kongsi. Pagi kongsi ini secara harafiah bisa dikatakan sebagai padi yang dimiliki bersama. Jadi semacam koperasi di mana padi ini disimpan di dalam suatu tempat, ya, yang di istilah setempat dinamakan dengan palung atau keben. Palung ini adalah kotak besar yang terbuat dari papan, bisa bermuatan padi sekitar antara 100 sampai 200 kaleng. Berbeda dengan keben, keben ini adalah suatu tempat penyimpanan padi juga, tapi terbuat dari kulit kayu, muatannya lebih sedikit, antara 50 sampai 100 kaleng padi. Jadi bagaimana pagi kongsi ini dilakukan? Jadi pagi kongsi ini sebenarnya adalah milik bersama yang dikumpulkan pada saat panen tiba. Anggotanya bisa antara 10 sampai 30 kakak atau malah ada yang lebih. Jadi secara tradisional atau juga secara lisan mereka membentuk semacam kepengurusan, ya. Jadi padi ini kemudian disimpan di salah satu pengurus atau anggota yang dipercayai, seperti yang saya sebutkan tadi, disimpan di dalam kotak besar, kotak papan besar yang disebut palung, atau di dalam keben, tergantung jumlah padi yang disimpan. Jadi misalnya kalau 20 anggota, pada saat panen setiap anggota menyumbangkan 3 kaleng. Berarti kalau 3 kali 30 anggota berarti 90 kaleng disimpan di dalam tempat penyimpanan tersebut. Kemudian ini akan didistribusi pada saat anggota pada saat terjadi panceklik, artinya menjelang musim panen, sehingga mereka terbantu untuk bahan pangan. Tapi sering juga orang yang di luar anggota bisa meminjam atau menggunakan padi tersebut, kemudian nanti dikembalikan setelah panen dengan kesepakatan. Misalnya kalau dipinjam 1 kaleng, nanti dikembalikan misalnya ditambahi 2 liter sehingga menjadi 1,2 kaleng dikembalikan kemudian. Jadi begitu seterusnya, setiap panen tiba, setiap paceklik tiba dibagikan, setiap panen tiba dikumpulkan dan memanfaatkan bisa anggota atau di luar anggota. Jadi saya tidak tahu apakah masih ada kelompok pagi kongsi di kampung saat ini, tapi waktu saya kecil itu saya saksikan langsung orang tua saya ikut menjadi anggota kelompok pagi kongsi tersebut. Jadi kalau sekarang mungkin itu semacam koperasi, ya, koperasi simpan pinjam, tapi sangat membantu para anggota dan warga masyarakat desa karena didistribusi pada saat musim penceklik tiba. Mungkin itu saja apa itu namanya pagi kongsi. Sekali lagi, pagi kongsi itu adalah padi yang disimpan secara bersama-sama, kemudian didistribusikan pada saat musim penceklik tiba, baik kepada para anggota maupun di luar anggota. Sedikit lagi mungkin bedanya, kalau anggota pengembaliannya
pasti lebih ringan dibanding dengan bukan anggota yang juga meminjam padi pada saat musim penceklik tiba. Demikian saja secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jangan lupa mari kita tetap menggali kearifan lokal atau local wisdom dari setiap tradisi yang ada di masyarakat atau di suku bangsa kita. Juan jua.